Oke, kembali lagi dengan Clever Dear. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem tata surya dan khusus di video ini aja kita hanya akan membahas komponennya. Jadi kita langsung aja masuk ke yang pertama, ada matahari. Nah, matahari ini merupakan pusat di tata surya yang merupakan bintang yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, diameternya ini 1.400.000 kilometer atau sekitar 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Gravitasinya 274 meter second mean kuadrat. Kalau di bumi itu 9,8 meter second mean kuadrat atau kalau dibulatkan itu 10 meter second mean kuadrat. Suhu permukaannya 6.000 derajat Celcius dengan suhu di pusatnya itu mencapai 15 juta derajat Celcius. Unsur utama pembentukan matahari itu sekitar 75% itu didominasi oleh gas hidrogen dan sisanya gas helium. Kemudian masanya itu 332.946 kali massa bumi. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya, dan wajar kalau dia menjadi pusat tata surya karena dia ukurannya sangat-sangat besar sekali. Nah, lapisan matahari, sekarang kita akan membahas tentang lapisan matahari. Yang pertama itu ada korona. Korona ini lapisan terluar matahari yang ketebalannya mencapai 700 km. Kalau di gambar ini, korona itu ada di nomor 6, yaitu yang ini, bagian yang ini. Ini bagian korona. Oke. Kemudian ada kromosfer, yang merupakan lapisan atmosfer bagi matahari. Kalau kromosfer kita lihat di nomor 5, yang ini, yaitu bagian yang ini ya. Oke. Kemudian ada fotosfer, yang merupakan permukaan matahari dengan ketebalan 300 km. Kalau kita lihat di gambar tuh nomor 4, yang ini. Ini bagian fotosfer. Kemudian inti matahari ini bagian terdalam dengan suhunya itu mencapai 15 juta derajat Celcius. Nah, intinya ini kalau kita lihat itu di nomor 1. Ini sangat-sangat panas sekali. Dari luarnya sudah panas, apalagi di dalamnya makin panas lagi. Nah, berikutnya ada planet. Planet ini merupakan benda langit yang tidak bisa memancarkan cahaya sendiri karena bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan bergerak. Nah, kalau misalnya kita lihat kayaknya planet ini bercahaya deh, kayaknya planet ini memancarkan cahaya deh. Lebih tepatnya dia bukan memancarkan cahaya sendiri, artinya dia tidak mengeluarkan cahaya dari dalam, tapi dia hanya memantulkan cahaya matahari yang diserapnya planet tersebut. Dan dia mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Kemudian berdasarkan jaraknya dengan matahari, planet itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu adalah planet interior. Planet interior itu secara umumnya kan ada interior dan eksterior. Dari namanya aja udah jelas melambangkan bahwa interior itu di dalam dan eksterior itu di luar. Di dalam dan di luar mana sih? Dalam itu kategori untuk planet yang jaraknya itu lebih dekat dari jarak bumi ke matahari. Sedangkan eksterior itu planet yang merupakan planet luar yang merupakan planet dengan jarak yang lebih jauh dari jarak bumi ke matahari. Nah, kalau kita lihat planet interior itu hanya ada 2, yaitu Merkurius dan Venus. Ya, jadi kalau di urutan tata surya itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars dan seterusnya. Sedangkan planet eksterior itu ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, berdasarkan masanya, dia juga dibagi menjadi 2, yaitu planet inferior dan planet superior. Kalau planet inferior ini bermassa kecil, dan planet inferior itu bermassa besar. Kalau yang inferior itu biasanya planet-planet yang kecil berarti ya, dia itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan eksterior Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau kita lihat, itu 2 kelompok ini sangat-sangat mudah dibedakan. Kenapa? Karena yang pertama inferior itu dan eksterior itu kalau di dalam susunan tata surya dia dipisahkan oleh yang namanya sabuk asteroid. Jadi sabuk asteroid inilah yang memisahkan keduanya. Nanti akan kita bahas di bagian asteroid. Berikutnya ada satelit. Nah, satelit ini merupakan benda langit yang mengitari planet saat mengitari matahari dan juga berputar pada porosnya. Nah, jadi
satelit ini, dia itu pertama dia berputar pada porosnya. Yang kedua, dia berputar mengitari planet tertentu. Planet apa aja planet tertentu. Dan yang ketiga, dia bersama-sama dengan planet tersebut, planet yang diputari, dia akan mengelilingi matahari. Sebagai contoh, misalnya ada contoh satelit alam ini ada bulan. Bulan ini berputar pada porosnya, kemudian dia berputar mengelilingi bumi, dan dia bersama-sama dengan bumi mengitari matahari. Nah, berdasarkan pembentukannya, dia itu menjadi dua. Ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau yang alami itu secara umum itu contohnya ada bulan, ya. Sedangkan satelit buatan itu ada banyak sekali dibuat oleh manusia, di mana dipergunakan untuk kepentingan penelitian, komunikasi, penyiaran radio, televisi, dan lain-lain. Jadi satelit itu sebagai saluran juga untuk menyalurkan informasi gitu. Nah, ini contoh satelit-satelit buatan yang ada di sekitar bumi yang dibuat oleh manusia. Nah, berikutnya ada asteroid seperti yang sudah aku bahas tadi, di mana asteroid ini terbentuk dari bahan-bahan sisa pembentukan planet yang berputar mengelilingi matahari. Jadi sisa-sisa pembentukan planet ini akan membentuk namanya asteroid. Nah, ini disebut juga namanya planetoid. Jadi asteroid sama planetoid itu sama. Dia itu membentuk lintasan yang membagi, ini maksudnya ini planet inferior dan superior yang disebut sabuk asteroid. Seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa sabuk asteroid ini membagi keduanya. Jadi kalau di urutan tata surya itu ya, planet pertama itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian di tengah-tengahnya itu ada ada sabuk asteroid, dilanjutkan lagi dengan planet Jupiter dan seterusnya. Itu kalau di tata surya nanti akan kita bahas. Nah, jarak antara setiap asteroid ini, antara asteroid yang satu dengan asteroid yang lainnya itu sangat berjauhan. Sangat jauh sekali, tapi tidak menutup kemungkinan mereka ini akan bertabrakan. Nah, pecahan-pecahan atau hasil dari serpihan-serpihan asteroid ini akan membentuk ukuran yang lebih kecil lagi yang dinamakan meteoroid. Oke. Nah, ini salah satu asteroid ya. Salah satu contoh asteroid. Nah, berikutnya ada komet. Nah, komet ini merupakan benda terjauh yang mengorbit matahari, yang dimana komposisi si komet ini itu terdiri atas debu, salju, dan es. Komet ini juga sering disebut bintang berekor. Nah, terdiri atas apa dia? Maksudnya bagian-bagiannya, dia itu bagian-bagiannya ada kepala dan ekor, hanya dua saja. Nah, ekornya sendiri ini merupakan bagian kepala yang terlempar, karena bagian utamanya ini ya. Nah, bagian inilah yang berada di kepalanya kemudian terlempar membentuk ekor gitu. Nah, komet yang sangat dekat dengan bumi, jadi komet yang sangat dekat dengan bumi bahkan muncul itu adalah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali. Itu. Berikutnya ada meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, meteoroid ini merupakan benda langit yang ukurannya lebih kecil dari asteroid yang bergerak tanpa lintasan yang jelas. Nah, perbedaan ketiganya ini apa? Kalau meteorit ini itu masih berada di luar angkasa. Meteor ini itu dia sudah masuk ke dalam atmosfer planet. Jadi dia sudah bergesekan dengan atmosfer planet. Misalnya meteorit ini akan masuk ke dalam suatu planet. Nah, ketika meteor ini bergesekan dengan atmosfernya, namanya akan menjadi meteor. Nah, ketika meteor ini sudah tiba di suatu planet, sudah menapakkan di suatu planet, namanya menjadi meteorit gitu. Nah, ini ya, ketika meteorit bergesekan dengan lapisan atmosfer, maka namanya meteor. Dan ketika sudah sampai di suatu planet, namanya disebut meteorit. Jadi jelas berbeda. Nah, ini salah satu meteorit terbesar di dunia ya. Nih. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Seperti biasa, aku hanya akan memberikan waktu sekitar 3 detik dan teman-teman bisa pause kalau merasa waktunya terlalu cepat. Jadi kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Meteoroid yang jauh dan jatuh dan sampai ke bumi dinamakan 1, 2, 3.
Jawabannya adalah meteorit. Soal berikutnya, asteroid yang pecah menjadi bagian yang lebih kecil dinamakan 1, 2, 3. Jawabannya adalah meteoroid. Soal ketiga, bintang berekor yang merupakan sebutan untuk 1, 2, 3. Jawabannya adalah komet. Jadi pembahasan kita tentang komponen tata surya sudah sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan juga notifikasi loncengnya, komen, like, and share video ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @clifforddearofficial dan email kita di clifforddearofficial@gmail.com. Nah, teman-teman untuk yang punya saran, itu bisa DM kita atau bisa email kita di clifforddearofficial@gmail.com. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa!